Jumpa lagi bersama saya Uul Hasanah di UTM Podcast, media informasi dan edukasi yang menghadirkan berbagai pembahasan terkait dinamika kehidupan mahasiswa. Setiap tahun ribuan mahasiswa datang ke Universitas Trunojoyo Madura. Mereka hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka hadir dengan membawa mimpi, harapan, dan juga semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, menjadi mahasiswa baru bukan hanya tentang duduk di bangku perkuliahan, tetapi mereka perlu beradaptasi dan mengenal lingkungan baru mereka. Oleh karena itu, hari ini kami hadir dengan membawa tema Madura Rumah Baruku, adaptasi budaya bagi mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Melalui semangat kebersamaan dan nilai-nilai kearifan lokal, Universitas Trunojoyo Madura berkomitmen untuk menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, nyaman, dan ramah bagi seluruh mahasiswa yang hadir dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, hari ini kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa untuk menyapa para teman-teman Tretan UTM mengenal dan mempersiapkan bagaimana beradaptasi di bumi Madura. Hari ini kami menghadirkan Ibu Dr. Dinara Maya Julijanti, SOS MSI, yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan tentunya Ibu Din juga merupakan dosen yang fokus pada mata kuliah Komunikasi Masyarakat Madura, yang tentunya sangat menarik untuk membahas tentang bumi Madura. Dan tentunya beliau sangat memiliki wawasan yang lebih terkait bagaimana adaptasi di bumi Madura. Mari kita sapa bersama-sama Ibu Dr. Dinara Mala Julijanti. Salam hangat Ibu, salam semangat. Salam hangat juga. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hadir di podcast kami dan akan mengulik bersama tentang bagaimana mahasiswa baru untuk mempersiapkan mengadaptasi di bumi Madura. Baik, langsung saja mungkin Ibu kita berbincang santai tentang beberapa topik hari ini. Oke. Langsung kita ke pertanyaan pertama, Ibu. Baik. Baik, banyak mahasiswa UTM yang berasal dari luar Madura, dari berbagai Indonesia tentunya, bahkan dari luar Indonesia juga ada, Ibu. Ada. Dan tentunya mereka akan 4 tahun tinggal di bumi Madura. Lalu sebagai pembuka, bagaimana nih Ibu? Ibu melihat Madura sebagai rumah baru bagi para mahasiswa perantau. Saya memposisikan sebagai mahasiswa ya, maksudnya kalau ditanya bagaimana awalnya, saya yakin pasti yang orang luar Madura pasti mengalami shock culture. Betul, Ibu. Atau gegar budaya. Betul. Begitu. Harus apa nih di sini begitu. Betul. Kemudian saya harus beradaptasinya bagaimana, berinteraksinya bagaimana begitu. Tapi semua itu insya Allah dengan proses dan interaksi yang baik itu akan dilalui begitu. Oke. Tadi perihal apa Mbak, maksudnya ininya ya ketika datang. Nah, sebagai orang pertama yang atau baru datang ke bumi Madura, khususnya sebagai mahasiswa, itu tentunya harus kulon kata orang Jawa ya. Maksudnya harus apa namanya, harus mengenal dulu baik dari referensi ataupun apa tentang karakteristik dari masyarakat Madura itu. Awalnya begitu. Awalnya, Ibu. Jadi pertama sebelum datang ke sini tentunya kita harus lebih dulu mencari tahu. Betul. Apalagi sekarang dunia sosial, Medsos perkembangan ya. digital itu sangat mudah untuk diakses Ibu. Mungkin untuk Ibu sendiri bagaimana cara memperkenalkan bumi Madura ini kepada calon mahasiswa baru? Sebenarnya yang
paling mudah untuk melihat sebuah identitas budaya itu adalah bahasa dan pakaian ya. Bahasa dan pakaian, bahkan sekarang ini yang mudah juga untuk dikenal itu adalah juga kuliner. Kuliner. Nggih, Kuliner. betul. Artinya dimanapun ada kuliner khas itu kan sudah tahu ini kuliner apa gitu. Nah, bahasa itu menjadi ciri khas, tapi kita sebagai orang Madura tidak boleh, Budin khususnya tidak boleh ego ya untuk menggunakan bahasa Madura begitu. Nah, eee, cara awal carilah teman yang itu salah satunya berasal dari Madura, agar lebih mengenal dan lebih tahu bagaimana karakteristik orang Madura. Kalau saran saya sih itu yang perlu dilakukan pertama, Baik. karena kalau hanya belajar itu tidak langsung masuk ya. Iya, Kalau hanya betul. belajar lewat Betul. tulisan atau lewat baca buku, tapi kalau langsung berinteraksi dengan salah satu ini, itu pasti lebih lebih mudah. Dan saya karena Budin sebagai dosen memang, di FISIP khususnya itu ada mata kuliah muatan lokal yang Nggih. itu memang memperkenalkan, karakteristik masyarakat Madura dan budaya Madura. Ya itu salah satu usaha saya sebagai akademisi, begitu. Baik Ibu, terima kasih. Betul, memang perlu kita selain mencari di sosial media Mhm, ataupun informasi secara mandiri, setelah kita datang ke Bumi Madura, kita perlu nih untuk mencari relasi baik dari teman mhm, tentunya. betul. Karena kalau melihat dari belajar dari bahasa itu mungkin lumayan susah Susah, nggih Ibu, iya nggih. iya. Susah dan juga tidak semudah itu untuk kita memahami tentang budaya baru Mhm, tentunya. mhm. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, karena tentunya banyak stereotip yang mungkin didengar oleh para calon mahasiswa baru ya Ibu. Bagaimana menurut Ibu mahasiswa baru ini menyikapi stereotip yang hadir tentang Madura sendiri? Eee, ini pertanyaan yang susah. Tapi begini, kita memang tidak bisa menghentikan stereotip itu, bisanya meminimalisir gitu ya, Nggih, meminimalisir. Nah, bagaimana caranya bagi, saya khususnya atau bagi teman-teman yang orang Madura ya harus menampilkan atau menunjukkan merepresentasikan, gitu budaya-budaya yang positif yang gitu positif, ya, betul. budaya-budaya yang positif bagaimana, Madura itu sebenarnya juga punya, budaya yang, adep asor ya, Adep asor, sopan nggih, sopan santun, santun. kemudian bagaimana budaya orang Madura itu yang, menerima tamu, Nggih, itu yang, lebih mengedepankan tamu itu sebagai apa ya, tamu agung, kemudian bagaimana bersikap ya, betul. bersikap, gestur itu harus bagaimana, itu sebenarnya, ada begitu. Nah itu kan yang harus dikenalkan pada mahasiswa atau masyarakat selain Madura, Orang-orang. bahwa iya, bahwa ya Madura tuh bukan bukan stereotip yang negatif terus Mhm, begitu, tapi kita bisa meminimalisirnya dengan, begitu. Jadi dengan cerita-cerita yang positif, nilai-nilai lokal yang positif, bahkan betul. budaya dan, ya budaya yang positif juga. Oke, betul. Dan tentunya UTM sendiri merupakan garda terdepan ya Ibu Betul, untuk mengubah stereotip tersebut dan bisa kita mulai dari diri kita sendiri, terkhusus mhm. kita mahasiswa lama nih. Ternyata UTM mari kita juga menyebarkan virus-virus atau info-info yang baik seperti itu agar calon mahasiswa baru ini tidak terbayang-bayang dengan Iya, stereotip yang terdengar seperti itu. Dan mmm, tentunya dari Civitas Akademika, dari para mahasiswa yang sudah ada di Bumi Madura, sudah tahu bagaimana realitas yang ada sebenarnya Ibu dan tidak setuju. sesuai
dan tidak semuanya sesuai dengan apa yang telah tersebar di sosial media atau di media seperti itu. Mhm. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, Mhm. setelah memahami budaya dan realitas yang ada, Oke. langkah-langkah apa yang dapat dilakukan mahasiswa perantau agar lebih cepat beradaptasi dan merasa nyaman selama tinggal di kuliah di Bumi Madura? Langkah-langkahnya ya, Nggih, langkah-langkahnya yang pertama, tadi sebenarnya sudah Budin spill ya di spill. awal heeh, sudah Budin spill. Eee, jangan apa namanya, jangan, Terdoktrin, resisten dulu, resisten. maksudnya tidak mau berkenalan dengan orang Madura. Betul. Nggih, Justru yang pertama harus berkenalan dengan anak Madura, betul. begitu. Nah, kemudian setelah itu, memang belajar, budaya itu ya, dalam komunikasi itu ada komunikasi antar budaya itu memang tidak bisa hanya sekedar 2 SKS atau 3 Nggih, SKS. nggih Jadi betul itu Ibu. butuh proses. Jadi, sambil sambil intens berinteraksi itu juga, apa tuh namanya, belajar juga. Maksudnya belajar dari kenalannya tersebut. Kemudian yang ketiga itu, eee, ya apa namanya, berusaha tinggal di seputar maksudnya yang banyak, orang-orang Madura atau, sempatkanlah sih misalnya melihat yang benar-benar masyarakat Madura itu seperti apa, begitu. Itu justru back practice ya, untuk melihat masyarakat Madura tidak dari hanya kacamata, media atau kacamata textbook gitu, tapi justru langsung terjun ke lapangan itu. Tapi saya yakin, tadi sudah disampaikan kalau Nggih, Ibu. belajar bahasa Madura memang tidak mudah, Mhm. tapi itulah tidak mungkin memang hanya misalnya 1 semester terus langsung bisa, Nggih, betul. enggak, saya juga nggak yakin. Nggih, Karena Ibu. memang belajar budaya orang lain itu, butuh intensitas, begitu. Intensitas yang rutin ya, yang Nggih. terus-menerus, Nggih, betul begitu. Ibu. Jadi tentunya ada proses dan juga praktek. Nah, Betul, ada praktek proses tuh yang dan juga penting. praktek agar teman-teman itu bisa lebih cepat untuk beradaptasi di Bumi Madura ini ya teman-teman. Mhm, Baik, selanjutnya kira-kira di Bumi Madura ini mhm, hal yang menarik yang perlu teman-teman pendatang atau perantau baru, khususnya heeh. mahasiswa baru datang di Bumi Madura ini perlu ketahui itu apa Ibu? Eee, masing-masing kabupaten sebenarnya punya punya tradisi yang tidak sama, Nggih, ya betul. tapi kalau secara apa tuh namanya, bahasa tinggal Dialek. dialektikanya, maaf, Mhm. dialektikanya yang kalau ya saya contohkan misalnya, di Bangkalan yang sudah terkenal dengan kulinernya, Kuliner. kemudian ada wisata religinya, Betul. kemudian kalau, di Sampang itu juga begitu, pondok pesantren yang banyak di Nggih. Madura, kemudian di Pamekasan itu juga apa namanya, ada event-event yang dan Sumenep ya, ada yang event-event yang selalu tiap tahun itu ada, ya. Kemudian, belum lagi wisata wisata alam ya, Iya, wisata wisata alam. Nggih. alam. Di Sumenep banyak kepulauan ya, kepulauan, dan salah satu keunikan di Sumenep itu kan, di kepulauan itu ada gabungan masyarakat Madura dari beberapa suku, ya contoh Mmm, misalnya di Kangian dengan nggih. suku Mandar dan suku Bajonya, itu kan sudah memperkenalkan bahwa sebenarnya, masyarakat Madura itu juga juga apa ya, juga bisa menerima sebenarnya bisa menerima suku-suku, etnis yang lain. Nah, kalau di Bangkalan
eee, apa tuh namanya, tadi misalnya kuliah nah yang sama adalah memang seperti atraksi wisata, Iya betul. atraksi wisata Kerapan Sapi ya, Nggih. dan ada satu budaya pemukiman di Madura itu yang namanya tarian lanjeng dan ini kan Mhm. sebenarnya konsep ini diambil oleh Trunojoyo ya, Universitas Nggih, Trunojoyo betul. ya, bahwa memang bagaimana, satu kekerabatan keluarga itu sangat toleransi dan sangat saling ini ya, saling membantu di Tanean Lanjeng itu. Mungkin Iya. kalau mahasiswa yang lihat Tanean itu apa ya, Tanean ya, Halaman, ya oke, Lanjeng itu halaman, apa? pajang. Nah, jadi di situ yang, mungkin ya perlu sih datang ke seperti seperti, budaya tradisi masyarakat yang ini ya, yang benar-benar khas Madura yang tidak ada di daerah lain. Itu sih, jadi harus harus apa ya, harus terjun langsung sih kalau menurut Terjun saya. langsung, enggak Heeh, Ibu, iya. Jadi bagi teman-teman tips nih langsung nih, heeh, sekiranya nanti kurang kerasan kayak gitu di Bumi Madura, bisa langsung jalan-jalan, nikmati kuliner, wisata yang ada di nah Madura. betul, Dan untuk beradaptasi pertama itu mungkin bisa kita cari di UTM sendiri, seperti yang disampaikan oleh Budin, mhm. di UTM sudah menggunakan konsep tanian lanceng loh teman-teman. Tanian lanceng denah dari UTM sendiri nggak Ibu? Denah dari Kalau universitas. ya kalau denahnya sih memang ini ya ada, salah satu budayawan ya, Madura yang memberi masukan gitu Nggih, ke UTM dan itu memang dibuat konsep. Jadi, apa tuh namanya, gedung rektorat ini sebagai ini ya rumah utama kemudian juga gedung-gedung fakultas itu sebagai fakultas. rumah-rumah begitu Nggih, dan, apa, tentunya masjid sebagai ini ya, tempat peribadatan bagi keluarga itu. Nah itu, konsepnya seperti itu. nggih, baik Ibu, luar biasa. Baik teman-teman Tretan UTM, mungkin, eee, kita akan butuh waktu untuk beradaptasi di bumi yang baru, Mhm, di daerah yang baru tentunya. Jadi UTM hadir, UTM Podcast hadir hari ini untuk berdiskusi atau menyampaikan informasi-informasi menarik terkait bagaimana bumi Madura ini sendiri. oke. Jadi bagi teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, langsung saja tonton bareng-bareng ya. Karena di sini kita langsung berbincang tentang konsep budaya yang ada di Madura bersama Ibu Dinara. Iya, Baik oke. Ibu, sebagai penutup, kita sudah ada di akhir ternyata Iya, Ibu. eee, boleh saya ini ya, boleh saya tegaskan Nggih, bahwa, budaya itu sifatnya dinamis. Nah, betul. jadi budaya itu bukan statis. Nggih Jadi, Ibu. kapan pun bisa belajar dan kapan pun juga bisa, apa namanya, mencari pengalaman ya, karena dinamis dan itu bisa Dinamis. jadi ada pergeseran dan ada perubahan gitu. Itulah budaya termasuk budaya Madura juga. Budaya Madura, betul. Tapi Mhm, yang paling mungkin akan tetap ada di bumi mhm. Madura itu adalah budaya Andep Asor tadi ya Andep Ibu. Ya Andep Asor, Asor itu memang khas dari Songosong, Songosong Budin kok lupa ini ya, maksudnya, gotong royong itu mhm, juga terkenal di di bumi Madura Madura. juga. Nggih, jadi kita tentunya akan menghadirkan Adep Asor juga di lingkungan kampus. Jadi jangan khawatir Mhm. untuk para calon mahasiswa baru yang hadir ke Universitas Trunojoyo Madura. Baik Ibu, sebagai penutup, mungkin bisa disampaikan pesan kepada Iya, mahasiswa baru agar mereka tidak hanya sukses secara akademik, mhm. tapi juga mampu menjadikan Madura sebagai rumah kedua selama masa perkuliahan di UTM. Oke, baik, eee, jadilah, Madura ini sebagai rumah kedua, apa ya, feel ya seperti rumah sendiri gitu ya, seperti rumah sendiri, dengan
ya dibuat enjoy aja, kalau menurut saya dibuat enjoy, kemudian, dengan suasana, suasana menggembirakan begitu dan, apa, dan jadilah, Madura ini sebagai, proses ya, Proses. proses, mulai dari proses, kalau memang jadi mahasiswa ya kan jadi proses mulai masuk sampai sampai ini ya, sampai lulus ya, Nggih. dan ya rumah kedua ya, namanya rumah kedua dan teman-teman, semuanya, anggaplah itu untuk belajar dengan orang-orang sekitar, Nggih, itu sih baik. Baik, pesan Budin. baik, terima Jadi kasih, Bu. siapapun, jangan menganggap orang lain itu jangan menganggap belajar itu harus ke orang yang lebih pintar, Nggih. tapi siapapun itu bisa menjadi tempat belajar. Betul, baik. Terima Ya, kasih Ibu, sangat luar biasa ya teman-teman. Bahwasanya harapan dari Ibu Dinara tentunya berharap kepada seluruh calon mahasiswa baru mhm, untuk menerima Bumi Madura sebagai rumah yang nyaman dan aman mhm. tentunya. Baik, dari perbincangan kita bersama Ibu Dinara, tentunya kita telah belajar banyak hal bahwa menjadi bagian dari Universitas Trunojoyo Madura bukan hanya tentang menempuh pendidikan, tapi juga kita harus bisa beradaptasi dan juga membangun karakter di lingkungan dan bumi Madura sendiri. Baik, Madura bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga rumah yang akan memberikan banyak pelajaran, pengalaman, persahabatan, dan kenangan berharga bagi setiap mahasiswa. Terima kasih kepada Ibu Dinara atas waktu, cerita, dan inspirasi yang telah dibagikan bersama Sama-sama. kita pada hari ini. Selanjutnya untuk seluruh Tretan UTM, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita UTM TV Official. Main-main juga di akun sosial media kita, Instagram juga TikTok @UTM TV Official. Karena di sana banyak informasi menarik tentunya dan juga akan menemani Tretan UTM dan yang lagi tiduran sambil scrolling. Oke, biar nggak ketinggalan berbagai info menarik dari UTM TV. Cukup sekian dari saya, bersama saya Uul Hasanah dan juga Ibu Dinara Maya Julijanti Esos MSI. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya.